Jumpa kembali di MTD Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman dengan temanya iman pengusaha akan berkembang selaras dengan nominal peluang usaha yang Tuhan sediakan. Dari kitab Hakim-Hakim teman-teman, pasal 6 ayat 32 sampai 40, dan dari kitab Yeremia pasal 17 ayat 1 sampai 10. Nah, ini di tema ini teman-teman saya tekankan di sini. Iman pengusaha teman, ini khususnya untuk pengusaha gitu, dari pengenalan pengertian yang akan saya jalin dalam hidup ini gitu. Iman pengusaha itu oleh Tuhan terus dikatrol terus teman, diangkat terus teman. Nah, caranya iman pengusaha ini diangkat oleh Tuhan adalah dengan cara memberikan peluang-peluang tuh, permasalahan atau peluang gitu ya, untuk menghadapi permasalahan atau menghadapi peluang gitu. Nah, ini biasanya permasalahan peluang itu jadi makin meningkat teman, makin membesar gitu, sesuai dengan yang Tuhan sediakan, sesuai dengan iman yang kita mampu teman-teman. Nah, ini sebelum kita masuk ke draft, coba saya sharingkan dulu ke dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 32 sampai 40. Coba teman-teman cari Hakim-Hakim pasal 6 teman-teman, ayatnya 32 sampai 40 teman-teman. Dan pada hari itu diberikan oranglah nama Yerubbaal kepada Gideon. Karena cerita Gideon ini seolah yang berani merontokkan patung dewa Baal itu si Gideon teman-teman. Makanya jadi orang-orang di situ setelah tahu bahwa yang meruntuhkan patung Baal, dewa Baal itu Gideon, nah makanya dijulukin si Gideon ini Yerubbaal teman-teman. Karena kata orang, biarlah Baal berjuang dengan dia setelah dirobohkannya mezbahnya itu gitu. Nah, ini jadi Gideon ini yang merobohkan patungnya dewa Baal itu teman-teman. Jadi seolah-olah orang-orang pada takut, jadi akhirnya ujung-ujungnya ya sudah, nanti kalau sampai Baal marah ya sana ribut sama Gideon gitu. Intinya gitu teman-teman. Seluruh orang Midian dan orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur telah berkumpul bersama-sama, mereka telah menyeberang dan berkemah di lembah Yisril. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnyalah sangkakala dan orang-orang Abiser dikerahkan untuk mengikuti dia. Juga dikirimnya pesan kepada seluruh suku Manasye, dan orang-orang ini pun dikerahkan untuk mengikuti dia, ngikutin si Gideonnya teman-teman. Dikirimnya pula pesan kepada suku Asyer, Sebulan, dan Naftali, dan orang-orang ini pun maju untuk menggabungkan diri dengan mereka. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah gitu, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan. Jadi di sini Gideon ini sanksi teman-teman. Gideon itu tidak merasa percaya diri bahwa dia akan mampu menjadi pimpinan yang untuk menyelamatkan bangsa-bangsanya gitu. Nah, sedangkan Tuhan berfirman ke Gideon seperti itu. Akhirnya Gideon minta tanda teman-teman. Tandanya itu dengan cara guntingan bulu domba itu coba jadi tester gitu. Apakah di sini kan dikatakan, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan. Jadi seolah Gideon minta tanda, ada selembar mungkin ya, sepotong kulit lembu gitu, kulit domba, di mana ada bulunya. Nah, itu jadi tester gitu, ditaruh di luar. Apabila memang bulu ini basah gitu karena oleh embun, sedangkan di sekitar bulu domba itu, guntingan bulu domba itu istilahnya kering, ya berarti tandanya bahwa benar gitu, firman Tuhan itu benar untuk Gideon gitu. Nah, dalam hidup teman-teman, kadang-kadang kita sering sekali menghadapi seperti itu teman-teman. Ada peluang, ada permasalahan, di mana kita kadang-kadang bertanya dalam hati, apakah ini Tuhan tahu atau tidak gitu. Ya kalau kita bicara Tuhan tahu, kita nggak pernah takut gitu terhadap permasalahan itu atau terhadap peluang itu. Tapi kalau kita di dalam hati kecil kita seperti Gideon meragukan, tidak percaya diri bahwa ini nih
permasalahan ini timbul karena Tuhan, rancangan kehendak Tuhan, atau permasalahan timbul karena memang bukan di luar rancangan kehendak Tuhan gitu. Nah, ini yang bikin kita kacau dong. Nah, ini yang kadang-kadang kita butuh tanda. Nah, tanda ini kalau dari kisah Gideon di kitab Hakim-Hakim, Gideon mengajukan tanda seperti itu dengan guntingan bulu itu gitu. Jadi mestinya teman-teman juga asal tahu aja bahwa bisa-bisa saja gitu ya, apabila hati kita mengendaki dari hati kita, bukan menguji coba Tuhan ya, tapi dari hati kita memang butuh tanda, ya tidak ada salahnya kita juga minta ke Tuhan untuk diberi tanda gitu. Adapun tandanya ya Tuhan bisa kasih cara 1001 macam tanda, 1001 macam cara gitu. Cuma kalau di Gideon itu soalnya diumpamakannya bulu gitu. Dan demikian terjadi, sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, dipurasnya guntingan bulu itu dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu secawan penuh air. Nah, ini jadi terjadi, jadi di luar bulu itu kering semua, di bulunya itu dipegang gitu, diuras dan diperas gitu. Ya keluar air embun itu. Jadi Gideon mulai tidak sanksi gitu, bahwa ini memang Tuhan yang mau gitu. Kenapa Tuhan mau Gideon? Karena ya otomatis dengan hak privilege-nya Tuhan gitu. Meskipun secara Gideon merasa tidak pantas gitu. Dia dipakai sebagai alatnya Tuhan untuk bisa menyelamatkan bangsanya si Gideon ini gitu. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku apabila aku berkata lagi, sekali ini saja biarkanlah percobaan, biarkanlah aku satu kali saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan jadi ini dibalik lagi. Jadi setelah Gideon minta guntingan bulu itu basah, yang lain kering, setelah itu terjadi, Tuhan kasih tanda itu, Gideon minta sekali lagi ke Tuhan, baru sembari takut-takut minta sekali, bisa nggak Tuhan minta sekali lagi ini saja gitu, bahwa bulu ini dibalik posisinya, bukan basah tapi kering, tapi di lingkungan yang lainnya basah, kena embun semua. Nah, itu terjadi tuh gitu. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering dan di atas seluruh tanah itu ya ada embun. Jadi dibulak-balik teman-teman. Yang pertama Gideon minta tanda bulunya itu basah di tempat yang semuanya kering. Yang kedua Gideon minta bulunya itu kering tapi di semua tempat basah gitu. Jadi Tuhan turutin itu sebagai tanda karena Gideon mungkin minta dari hatinya teman-teman. Nah, masalahnya apakah kita pernah nggak menghadapi permasalahan atau peluang yang kadang-kadang kita butuh tanda teman-teman. Nah, ini yang pagi ini saya mau bahas dalam draft gitu. Yang kedua teman-teman, saya coba kaitkan dengan kitab Yeremia teman-teman. Coba teman-teman cari kitab Yeremia pasal 17 ayat 1 sampai 10 teman-teman. Kitab Yeremia pasal 17 ayat 1 sampai 10 teman-teman. Nah, ini judulnya teman, di perikopnya itu pergumulan nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Itu judul perikopnya itu teman-teman. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka sebagai peringatan terhadap mereka. Mezbah-mezbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun di atas bukit yang tinggi, yakni pegunungan di padang harta kekayaanmu, yakni pegunungan di padang harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal, sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya jauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Nah, ini kalau kita simak ayat 5 dan 6 teman-teman di kitab Yeremia pasal 17 ayat 5 dan 6. Ini justru apa yang dilakukan oleh manusia duniawi itu seperti ini teman-teman. Bahwa hal yang seperti inilah yang
yang memang dilakukan oleh orang dunia, bahwa dia tidak mau orang dunia itu mengandalkan kekuatan diri sendiri atau mengandalkan kekuatan manusia. Pada umumnya seperti itu, teman-teman. Nah, sebaliknya kalau kita simak di ayat 7 sampai 8 gitu, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi kalau kita simak di kitab Yeremia 17 pasal 17 ayat 5 dan 6, itu bicaranya kan istilahnya orang yang dianggap terkutuk oleh Tuhan adalah orang yang mengandalkan manusia dan tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan diri sendiri dan mengandalkan manusia. Itu disebut oleh Tuhan adalah manusia terkutuk. Adapun istilahnya kalau bicara manusia yang diberkati, ya manusia yang diberkati adalah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan dan orang yang mengandalkan Tuhan gitu. Nah, cuman kalau cerita di ayat 5 dan 6, teman-teman, orang dunia yang lakukan seperti ini, teman-teman. Di ayat 7 dan 8, orang dunia sama sekali tidak suka, teman-teman, bahwa caranya itu harus mengandalkan Tuhan dan juga menaruh harapannya kepada Tuhan gitu. Ini benar-benar orang dunia itu tidak suka, teman-teman. Ini saya sudah bacakan, teman-teman, di kitab kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 32 sampai 40, dan saya sudah bacakan di kitab Yeremia pasal 17 ayat 1 sampai 10. Nah, ini coba saya masuk ke draft aja, teman-teman, supaya bisa diurai lebih jelas gitu. Intinya maksud saya apa gitu. Ini yang saya alami, teman-teman. Tahun 2021, berarti tahun ini, teman-teman, adalah awal Tuhan gerakan hati untuk kembali kelola usaha. Jadi teman-teman, seperti sharing-sharing sebelumnya gitu, saya ceritakan bahwa saya itu dari tahun 2001 itu hatinya tidak bisa tergerak untuk melakukan usaha, teman. Padahal saya kelasnya pengusaha gitu, tapi kok hati saya tidak ada dorongan untuk berusaha. Jadi saya cuman kalau bicara di fungsi perusahaan itu lebih duduk di fungsi kayak komisaris aja, teman-teman. Ya sebenarnya perusahaan segede yang saya kelola nggak pantas loh saya cuma duduk sebagai fungsi komisaris, ya karena masih belum besar gitu. Jadi harusnya yang wajar itu ya saya melakukan sebagai fungsi direktur minimal gitu, direktur, bahkan kalau bisa manajer gitu. Banyak pengusaha lain lakukan seperti itu. Tapi untuk saya pribadi, saya mengalami proses Tuhan itu. Tuhan seorang tempatkan saya di fungsi komisaris, teman-teman. Jadi bagaimana tidak perlu terlibat dalam kesehariannya, dan bagaimana terlibat hanya urusan kebijakan gitu, urusan makro strateginya, urusan yang hal-hal yang seperti itu saja, teman-teman. Jadi akhirnya ya banyak diamnya gitu. Jadi seperti orang berdiam diri, seperti orang bertapa, meskipun selama perjalanan dari tahun 2001 mencari Tuhan sampai tahun 2021, teman, akhirnya karena berdiam diri itu akhirnya punya peluang banyak untuk bisa mempelajari firman Tuhan, bisa merenungkan firman Tuhan, bisa banyak membaca firman Tuhan, bisa banyak mendengar, melihat firman Tuhan melalui khotbah gitu. Banyak juga melakukan sharing-sharing dengan teman rohani maupun mentor rohani gitu. Ya jadi banyak sekali, teman-teman. Ya ini pasti kan kalau saya lihat kan pasti dalam rencana Tuhan, teman. Kalau enggak mungkin gitu. Saya bisa tahan 20 tahun berdiam diri gitu di fungsi komisaris itu. Padahal waktu saya berdiam diri itu mulai tahun 2000 itu saya umur 40, teman. 40 sampai tahun 2021 tahun ini itu berarti 20 tahun, teman. Kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin gitu. Karakter saya bisa berdiam diri itu tidak mungkin gitu. Ini karena Tuhan yang membuat hati saya tidak tergerak gitu. Nah, beda sekali dengan waktu saya umur 20 40, teman. Waktu umur saya 20 ke 40 berarti tahun 1980 sampai tahun 2000. Lah saya kan benar-benar duduk di fungsi direktur, bahkan di fungsi manajer, teman. Yang benar seperti itu gitu. Ya mestinya teman-teman saya pun yang seumur saya waktu itu 20 40 tahun melakukan itu, teman.
Bahkan teman-teman saya, keluarga saya, ponakan saya yang sudah umur 40 ke 60 pun masih melakukan fungsi direktur dan manajer. Saya umur 40 dipensiunkan dini oleh Tuhan gitu untuk duduk sebagai hanya fungsi komisaris saja, teman-teman. Ya cuman kembali lagi karena saya memang hati saya tidak terdorong untuk bergerak di usaha, jadi bisa teman-teman selama 20 tahun ini dari tahun umur 40 sampai 60 itu saya bisa berdiam diri. Kalau saya flashback teman-teman, ceritanya Nabi Musa juga sama loh teman-teman. Cuma periodenya lebih panjang aja gitu. Jadi Nabi Musa itu karena kita udah tahu bahwa umur meninggalnya 120 tahun gitu. Yang berarti kita bisa bagi 3 periode teman. 3 periode itu bisa diambil dari dari mulai lahir sampai 40 itu. Nabi Musa itu adalah sebagai pangeran loh teman-teman. Pangeran di Mesir gitu. Sebagai anak angkatnya seorang ratu di Mesir gitu. Nah, waktu 40 ke 80 teman-teman. Nabi Musa itu berdiam diri loh. Saya juga nggak ngerti kenapa kok bisa selama 40 tahun seorang Nabi Musa bisa berdiam diri di padang rumput gitu. Bisa diam di padang rumput loh. Untuk belajar lebih mengerti akan firman Tuhan. Belajar lebih mengerti akan Tuhan gitu. Ini yang dilakukan oleh Nabi Musa selama 40 tahun teman. Jadi kalau saya lihat flashback ke cerita Nabi Musa, jangan-jangan Nabi Musa juga mengalami seperti saya. Ya karena hatinya tidak didorong oleh Tuhan untuk bergerak seperti waktu dia umur 40-an, sebelum 40 tahun waktu jadi pangeran tuh. Jadi itu tidak ada. Nah akhirnya ya dengan berdiam diri 40 tahun di padang rumput, akhirnya Nabi Musa banyak sekali berubah gitu. Pola pikir, pola hidup, pola kerjanya Nabi Musa itu banyak berubah tuh. Nah waktu umur 80 ke 120 tahun, ya Tuhan pakai Nabi Musa sebagai alat Tuhan ya untuk bagaimana menuntun orang umatnya gitu ya, dari nyebrang bukan di padang rumput teman, bukan domba gitu, tapi manusia yang nyebrang digembalakan di padang gurun teman. Nah ini jadi persiapannya Nabi Musa ini ya 40 tahun. Nah kalau saya rasakan sekarang, saya masih mending teman, 20 tahun. Meskipun 20 tahun pun buat saya itu berasa lama sekali teman-teman. Ini Tuhan lagi apa-apaan gitu. Kok saya dibiarkan selama 20 tahun tidak efektif gitu. Kalau saya compare misalnya dengan teman-teman saya yang seumur gitu, yang ngerintis usaha bareng-bareng, ini teman-teman usahanya udah pada gede-gede semua loh. Kenapa saya kok jadi masih diam gitu? Udah. Nanti kalau melihat keluarga sendiri, adik-adik gitu, ya kok adik-adik udah pada sukses, saya kok masih begini juga gitu. Sudah. Nah belakangan ini teman, 5 tahun terakhir ini, mulai saya melihat juga ponakan saya pada jadi gitu, usahanya pada besar jadi gitu. Saya sampai bilang ke Tuhan, ini Tuhan, saya ini sudah benar-benar dilangkain oleh 3 generasi loh. Ya, 1 generasi seumur saya waktu sebelum saya umur 40, sebelum tahun 2000, saya sudah dilangkain teman-teman. Karena teman-teman saya itu tidak berhenti dalam hal usaha. Terus sampai sekarang pun masih sangat aktif di usaha, bahkan tidak di fungsi komisaris mungkin, masih di fungsi direktur atau fungsi manajer gitu. Nah, generasi kedua saya kan disusul oleh adik-adik saya teman. Adik-adik saya itu mulai teman-teman membalap saya, menyalip saya gitu. Ya dengan aktiviti usaha mereka sukses semua teman. Nah terakhir teman-teman, 5 tahun terakhir ini ponakan saya pun nyalip saya teman-teman. Jadi saya pikir ini Tuhan gimana teman? Saya sudah 3 generasi udah terlewati semua teman. Tapi tetap kembali lagi di dalam hati kecil saya tidak ada dorongan sama sekali untuk aktif di usaha kembali teman. Nah tahun ini teman-teman, tahun 2021 ini ada hal-hal yang mulai aneh teman-teman. Ya tahun ini saya digerakkan hatinya untuk kembali kelola usaha setelah nonaktif mencari dan mau mengenal serta merenungi firman dan juga belajar berani untuk melakukan firman Tuhan sejak tahun 2001 itu tadi teman, berarti 20 tahun. Praktis selama 20 tahun berdiam diri dari usaha dan menata ulang pola pikir dan pola kerja serta pola hidup dengan cara-cara firman teman. Jadi berubah, jadi cara lama saya ditinggalkan menjadi cara baru gitu. Kalau cerita cara lama cara baru, kalau di Nasrani sering sekali mendengar cerita yang ulat menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu teman-teman. Jadi kayak merubah diri, ya transformasi. Nah saya itu mengalami seperti itu teman-teman, dari tahun 2000 sampai 2020-an, 2021 gitu. Ya ini saya mengalami transformasi meskipun ya masih berasa
belum jadi kupu-kupu yang benar teman, masih kadang-kadang berasa masih mau jadi ulat gitu, yang masih mau makan daun bukan makan sari madu gitu. Kalau ulat kan makannya daun teman, kalau kupu-kupu kan makannya sari madu bunga gitu, jadi beda gitu. Tapi karena saya ada dagingnya gitu, karena saya juga belum belum matang gitu, iman saya belum matang, ya tetap aja teman-teman. Kadang-kadang Tuhan pengen kita berubah menjadi kupu-kupu, keluarga dan teman-teman saya juga Tuhan pengen supaya berubah menjadi kupu-kupu. Tapi karakter kita yang lama, karena daging kita masih hidup, ya kita masih seperti ulat, masih doyan daun gitu. Seolah gitu. Nah ini yang repot nih teman. Jadi bagaimana kita wujudnya sudah pengen jadi kupu-kupu seperti yang Tuhan harapkan, tapi makanan kita masih daun itu. Nah ini kan jadi kesalahan teman. Nah ini yang kita harus pelajari terus menerus teman-teman. Belum habis tahun 2021 ini kan berarti kan baru saya tergerak kan hampir setahun dari tahun 2021. Ini kan sudah akhir tahun, berarti belum sampai habis gitu tahun 2021. Ini kalau saya lihat kok tahu-tahu ada 3 peluang teman, 3 peluang usaha yang Tuhan berikan kepada saya gitu. Padahal saya sudah berdiam diri selama 20 tahun, tapi mendadak tahun ini ada 3 peluang usaha yang timbul gitu. Peluang usaha untuk menata ulang usaha yang ada. Itu cerita yang pertama teman. Jadi peluang yang pertama itu menata peluang usaha yang sudah ada ini. Tuhan coba kasih peluang baru untuk ditata ulang teman. Itu cerita usaha lama yang ditata ulang gitu. Tapi juga Tuhan kasih usaha baru yang nilai investasinya itu nggak kecil teman-teman. Ya mungkin kalau buat saya nggak kecil gitu. Ya jumlahnya bisa puluhan miliar gitu. Ini kan nggak mudah teman. Buat saya bagaimana gitu. Nah belum selesai gitu. Ada peluang kedua gitu. Tuhan bisa kasih lagi peluang ketiga teman. Peluang ketiga yang lebih besar lagi daripada peluang kedua gitu. Yang nilainya puluhan miliar itu bisa berubah menjadi ratus atau triliun. Hal-hal seperti ini kan jadi akhirnya buat kita ragu teman-teman. Apakah ini benar peluang ini memang dari Tuhan gitu. Ya tidak beda dengan cerita tadi Gideon di cerita kitab Hakim-Hakim tadi pasal 6 ayat 32 sampai 40. Gideon pun merasa ragu gitu. Ya apakah peluang memimpin ini bagi Gideon adalah rancangan kehendak Tuhan gitu. Ya memang perintah peraturan Tuhan. Begitupun dengan saya teman. Apakah peluang membereskan usaha yang ada atau timbul peluang baru yang kedua, timbul peluang baru yang ketiga, apa benar ini dari Tuhan gitu? Ya atau cuma dari ambisi saya saja gitu? Atau dari mimpi nafsu dunia saya kan bingung teman. Akhirnya saya butuh Tuhan mesti kasih solusi ke saya. Kalau nggak saya bisa stres teman, bisa stres sendiri. Dapat usahanya belum gitu, baru cerita kemungkinan peluang aja udah keburu stres teman-teman. Mungkin Gideon juga sama kali mengalami hal yang sama. Belum mampu menjadi wakil bangsa-bangsanya dia udah stres gitu, udah stres sendiri mencari tanda dari saya juga ngalamin itu, dan teman-teman juga nggak boleh ketawa, jangan teman juga satu saat akan mengalami seperti yang Gideon dan saya alami gitu, wajar aja teman-teman. Nah adanya peluang usaha saja dapat membuat kita tertekan. Itu Tuhan kasih contoh peluang Gideon untuk mimpin bangsanya, itu aja bisa stres teman. Ya bisa menjadi tertekan gitu loh. Ya begitupun dengan saya gitu, baru bicara wacana gitu, belum terjadi gitu. Wacana peluang usaha itu aja udah tertekan teman-teman. Jadi saya dan Gideon itu sama-sama payahnya gitu. Nggak bisa, saya nggak ngerti apakah keluarga saya dan teman-teman saya sepayah Gideon dan saya tidak, saya nggak ngerti gitu. Cuma yang saya rasakan seperti itu gitu. Adanya peluang usaha saja dapat membuat kita tertekan. Ya adanya peluang mimpin bangsa-bangsa aja bagi Gideon, ya Gideon sudah tertekan gitu. Oleh karena peluang ini terkait satu gitu. Ya kalau yang saya pikirkan Tuhan sudah kasih pengertian akan firman Tuhan gitu selama 20 tahun ke saya, dengan pengertian bahwa yang namanya kita tidak bisa mengandalkan manusia gitu. Kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Yang kita harus andalkan itu adalah Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Tapi dari kacamata dunia teman-teman, apabila kita tidak mengandalkan manusia, kita tidak mengandalkan diri sendiri,
Dunia katakan kita ini salah, teman-teman. Kita ini bodoh gitu. Salah. Kenapa tidak mengandalkan manusia, tidak mengandalkan diri sendiri? Tapi kalau bicara tadi di kitab Yeremia yang bicara Tuhan inginkan kebalik, teman-teman. Bagaimana kita tidak mengandalkan manusia, yang tidak mengharapkan manusia, tapi Tuhan pengen kita mengharapkan Tuhan dan juga mengandalkan Tuhan. Nah, waktu kita mengandalkan dan mengharapkan Tuhan, kebalik lagi, teman-teman. Bagi dunia, ini benar-benar kebodohan, teman. Kebodohan lagi itu. Jadi dua kali bodoh, ya sudah tidak mengandalkan dan mengharapkan manusia atau diri sendiri, tidak mengharapkan mengandalkan Tuhan. Kalau kita tidak taati apa yang Tuhan inginkan, dunia akan tekan kita seperti itu lagi, teman-teman. Jadi memang pelaku firman itu tidak mudah, teman-teman ya. Istilahnya dengan mengandalkan manusia, mengandalkan diri sendiri, mengharapkan manusia, mengharapkan diri sendiri, itu secara firman Tuhan itu udah salah. Ya berarti ada resiko salah satu. Kedua, bagi dunia, apabila kita mengandalkan Tuhan, mengharapkan Tuhan, ya itu juga salah gitu. Karena buat dunia, Tuhan itu tidak tampak, teman-teman. Tuhan itu bukan untuk kepentingan di dunia saat ini. Tuhan itu bagi orang dunia atau orang keyakinan adalah diperlukan nanti waktu di akhirat, teman-teman. Jadi beda pola pikir, teman. Nah, untuk proses mensukseskan peluang gitu. Mungkin kalau bagi Gideon itu untuk mensukseskan dia mampu menjadi pemimpin gitu. Itu kan butuh proses, teman-teman. Ya kalau bicara saya di usaha, ya butuh proses bagaimana sih ya untuk bisa mengadakan pendanaannya gitu. Ya peluang itu ada, kalaupun peluang itu bagus gitu. Kalau peluang itu dari Tuhan, tentu pengadaan dananya bagaimana? Itu sudah kepikir, teman. Ya belum apa-apa, nomor satu udah kepikir soal proses pengadaan dananya bagaimana. Kedua, kepikir juga, teman, proses ngelola di internalnya gitu. Di internal peluang usaha itu kan ada internalnya. Itu harus bagaimana gitu. Ya, yang ketiga juga kepikir bagaimana proses pengelolaan terhadap eksternalnya. Jadi minimal, teman-teman, ada 3 yang kita mesti pikirkan menjadi beban gitu. Ya baik dari mulai proses pengadaan dananya, bagaimana proses pengelolaan internalnya, bagaimana proses pengelolaan eksternalnya. Minimal ada 3 yang akan kita hadapi, teman-teman. Nah, ini 3 hal ini yang akan menyudutkan pilihan kita. Gunakan cara-cara lama kita atau cara-cara baru sesuai firman. Kalau bicara saya kembali harus kelola 3 macam ini gitu, pengadaan dana, proses pengadaan dana, proses internal, proses eksternal dengan cara lama saya. Berikan saya kembali lagi seperti sebelum tahun 2000, teman-teman. Ya saya akan kembali dengan cara-cara dunia lagi. Dan itu disukai oleh dunia, disukai oleh orang yang berkeyakinan, disukai oleh keluarga saya, disukai oleh tim saya yang masih duniawi, teman-teman. Gitu. Tapi kalau buat saya pribadi, karena saya sudah mengalami proses 20 tahun, jadi akhirnya timbul kesangsian. Ya apakah saya mesti balik lagi dengan cara lama atau saya mesti dengan cara baru gitu. Kalau saya dengan cara baru, akhirnya saya dicemooh, ditindas, dihina oleh ya keluarga saya gitu, maupun oleh timnya saya. Nah ini yang jadi kendala ini seperti ini, teman-teman. Gideon pun saya pikir akan merasakan seperti saya pikirin, dan teman-teman maupun keluarga saya apabila dalam posisi seperti Gideon atau saya juga kayaknya akan mengalami hal yang sama, teman-teman. Nah ini saya coba sharingkan ke teman-teman. Jadi saya tidak terlalu mikirkan peluang usaha itu terjadi atau tidak terjadi. Baru wacana peluang usaha aja udah stres, teman-teman. Udah bisa kalap sendiri gitu. Imannya langsung ngedrop aja gitu. Nah ini yang kita mesti pelajarin, bagaimana wacana peluang usaha itu menjadi kenyataan. Kalau memang belum apa-apa aja, baru wacana aja udah stres, tidak beriman gitu, teman-teman. Nah ini yang pagi ini saya mau sharingkan. Jadi saya nggak ngerti apakah nanti yang saya ceritakan wacana tahun 2021 ini, wacana peluang-peluang yang kedua dan ketiga terjadi, kan saya nggak ngerti. Bahkan jangan ke kedua atau ketiga yang baru gitu. Yang pertama pun yang istilahnya dibenahi oleh Tuhan pun, apakah bisa terjadi seperti yang diprediksi oleh kita gitu, yang kita anggap sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Itu aja yang pertama aja tanda tanya, teman-teman. Apalagi peluang usaha yang kedua yang baru dan peluang usaha yang ketiga yang baru, itu saya belum ngerti gitu. Cuman yang jelas yang saya ceritakan pagi ini, saya sharingkan, jangankan kejadian
usahanya ada, baru wacana aja kok kita bisa stres gitu loh, bisa bener-bener tidak beriman gitu teman. Nah ini yang akhirnya coba saya kemarin gali lebih dalam gitu teman-teman. Nah kemarin jadi tanggal 1, kemudian tanggal 1/10 tahun 2021 ya saya coba sharing dengan Pak Joshua gitu ya, urusannya 3 peluang usaha ini teman-teman. Jadi saya coba cerita dengan Pak Joshua bahwa ya ceritanya seperti itu gitu, bahwa saya itu ngalami ada tiga peluang gitu. Satu peluang yang bisa memberesi usaha yang ada, kedua membuat peluang baru, yang ketiga juga membuat peluang usaha baru gitu. Nah terus Pak Joshua cerita hakim-hakim pasal 6 ayat 17 dan hakim-hakim pasal 6 ayat 36 sampai 40 ini justru hasil sharingnya dengan Pak Joshua teman. Pak Joshua itu ngasihkan info ke saya, ya coba minta tanda aja ke Tuhan gitu loh, supaya kita jadi nggak bingung. Toh dulu ceritanya si Gideon juga ada ngalamin begitu. Nah terus Pak Joshua kasih firmannya yaitu di hakim-hakim pasal 6 ayat 17 dan disambung lagi kita hakim-hakim pasal 6 ayatnya 36 sampai 40 yang tadi saya udah bacakan tadi teman. Jadi intinya yang hakim-hakim pasal 6 ayat 36 40 itu intinya terbagi dua gitu. 36 37 sama 38 40 itu ya ceritanya cuma itu aja. Jadi orang yang yang tidak mengandalkan Tuhan itu terkutuk gitu. Yang tidak mengharapkan Tuhan itu terkutuk, yang mengandalkan manusia itu terkutuk. Sebaliknya orang yang mengandalkan Tuhan dan mengharapkan Tuhan itu ya yang diberkati. Intinya itu aja teman-teman. Jadi saya dapat itu gitu. Nah, bagaimana cara dapatkan tanda dari Tuhan dan saat belum terima Tuhan dan belum membaca firman Tuhan dari tahun 2003 sampai 2007 4 tahun pernah terapkan tanda yang dari Tuhan dengan cara mengundi pilihan firman Tuhan dengan memilih firman secara akak dan didoakan serta minta Tuhan untuk beri pengertian. Nah, ini cerita pengalaman saya pribadi teman-teman, pengalaman saya pribadi. Waktu saya terima Tuhan secara formalitas gitu, itu kan tahun 2007 teman-teman. Berarti saya mencari Tuhan dari tahun 2000, 2001. Itu baru mencari Tuhan, belum terima Tuhan, belum terima firman Tuhan teman. Jadi perjalanan waktu dari mulai mencari Tuhan tahun 2000, 2001 sampai 2007, itu 7 tahun teman. 7 tahun itu saya baru bisa terima Tuhan dan terima firman Tuhan. Nah perjalanan tahun dari 2001 sampai ke 2007, saya pernah ngalami yaitu mujizat tahun 2021 sehingga saya percaya keberadaan Tuhan dan kuasa Tuhan gitu. Keduanya saya alami juga ini kejadian dari tahun 2021 itu akhirnya saya meninggalkan dapat nubuatan baru, saya ninggalin operasional tahun 2003 sampai sekarang teman-teman, sampai tahun 2020 gitu saya tinggalin usaha, saya tidak masuk sama sekali. Jadi hampir 17 tahun ya teman-teman, hampir 17 tahun. Kalau ditambahin dari 2000 sampai 2003, saya juga udah nggak bisa fokus kerja kok. Saya cuma mencari Tuhan aja. Jadi total 17 sampai 20 tahun teman-teman. Saya benar-benar seperti Nabi Musa gitu, berdiam diri gitu. Nah, waktu berjalannya waktu tahun 2003 sampai 2007 teman-teman. Berarti waktu itu saya belum dibaptis, belum terima Tuhan, belum punya firman Tuhan. Nah, saya sempat teman-teman pegang kitab suci waktu tahun 2007 itu dengan cara mengundi kitab suci kan bentuknya seperti buku teman-teman. Jadi saya seperti mengundi saya jari saya masukin, setelah itu Tuhan kalau memang ini benar yang dari Tuhan, tolong Tuhan kasih pengertian ke saya bahwa saya mesti ngadepin masalah ini bagaimana gitu. Nah yang lucu teman-teman, selama beberapa tahun ngadepin itu dari tahun 2007 teman-teman, karena saya pegang mulai pegang kitab suci tahun 2007 sampai tahun 2011 sampai mujizat terjadi lagi nih, mujizat kedua terjadi. Saya itu benar-benar hidup dituntun oleh cara-cara mengundi seperti itu teman-teman. Karena saya tidak mendapatkan mentor rohani, saya tidak mendapat teman rohani yang bisa membantu saya memberikan solusi-solusi bagaimana saya menghadapi permasalahan di usaha saya. Saya nggak dapat itu teman-teman. Saya dapat mentor rohani tapi tidak bisa sampai sedalam itu. Saya dapat teman rohani tapi tidak bisa kupas sedalam itu. Jadi kuncinya satu-satunya jalan ya kembali lagi, mungkin Tuhan juga bisa pakai semua cara kali ya. Jadi ya itu kalau Gideon minta bulu domba sebagai tanda, kalau saya minta firman Tuhan sebagai tanda dengan cara diundi teman-teman. Ya cuman yang ajaib itu yang Tuhan itu memang
apa ajaib itu ya itu teman. Jadi sepanjang tahun 2007 sampai 2011 ya sampai mujizat digenapi sampai urusan gak ada masalah lagi gitu. Itu saya hidup, saya bisa bertahan dengan cara ya solusi dengan cara undi tadi. Nah kemarin saya utarakan ke Pak Joshua, Pak Joshua dulu waktu saya belum terima Tuhan, belum saya baca firman Tuhan, saya ya dengan cara seperti itu teman-teman, apa Pak Joshua, karena waktu 2007 saya terima Tuhan dan punya firman Tuhan, punya kitab suci gitu. Nah waktu itu saya tidak ngerti apa-apa, akhirnya saya maksa dengan cara undi itu. Nah Pak Joshua ketawa saja. Nah kalau memang saya meyakini cara itu memang diperlukan untuk Tuhan, harusnya tidak ada masalah gitu. Karena semua cara oleh Tuhan bisa terjadi gitu. Tidak ada mustahil yang buat Tuhan. Jadi akhirnya saya permisi begitu, kemarin saya bilang, Pak Joshua ini kan besok saya mau rapat di luar kota nih, yang mau ngebahas urusan wacana usaha untuk yang nomor 3 gitu, bukan yang nomor 2. Kalau nomor 2 udah formality rapat gitu. Nah ini ya besok ini saya harus tanggal 2 teman-teman. Berarti hari ini saya mesti berangkat luar kota untuk membahas konfirmasi wacana untuk yang peluang yang ketiga teman, usaha baru yang gede banget buat saya nilainya gitu. Mungkin kalau buat teman-teman yang sukses segitu kecil kali, kalau buat saya gede sekali gitu. Nah saya coba akan menghadapi ini, besok ada rapat itu, caranya bagaimana gitu. Kalau hari ini saya tidak punya satu ketegasan, satu kekuatan di hati bahwa ini Tuhan ini benarnya merestui tidak sih bahwa ya saya ini ikut rapat membahas wacana peluang usaha ketiga tersebut gitu. Nah Pak Joshua katakan ya nggak ada salahnya. Jadi begitu ngomong nggak ada salahnya, jadi saya ngundi lagi teman-teman. Nah kemarin saya ngundi itu dapat di kitab Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 8 gitu. Saya dapat itu teman-teman. Nah waktu saya dapat itu, saya cross check lagi kan dengan kitab hakim-hakimnya Pak Joshua, ya saya cross check semua gitu. Nah akhirnya kuncinya ya kembali lagi teman-teman. Jadi kemarin begitu selesai kupas sharing yang kitab hakim-hakim pasal 6 ayat 32 sampai 40, nah langsung saya dengan Pak Joshua mulai membahas kitab Yeremia pasal 17 ayat 1 sampai 10 teman. Ya kuncinya gitu teman. Jadi kesimpulannya bahwa ya Tuhan pengen kalaupun peluang ini memang direalisasikan untuk saya gitu. Ya Tuhan pengen saya jangan meninggalkan, jangan gara-gara peluang usaha ketiga yang baru ini akhirnya jadi mengandalkan manusia lagi, mengandalkan diri sendiri, yang berarti Tuhan tidak suka gitu. Jadi kalaupun misalnya wacana ini direalisasikan untuk saya, ya Tuhan pengen tetap saya mengandalkan Tuhan gitu, tidak mengandalkan manusia. Ya saya pengen mengharapkan Tuhan, bukan mengharapkan manusia. Intinya gitu. Nah akhirnya sharing mulai masuk ke dalam teman. Apa sih gitu cerita yang dimaksud dengan tidak mengandalkan manusia, tidak mengandalkan tidak mengharapkan manusia lain, tidak mengandalkan diri sendiri. Nah ini saya coba terjemahkan, dan kemarin Pak Joshua sarankan agar terapkan cara undi dengan alasan Tuhan dapat bekerja dengan segala cara selama cara tersebut ada dalam firman Tuhan dan dengan niat benar serta beriman kepada Tuhan. Nah ini setelah Pak Joshua ngomong begitu, saya dapat kitab Yeremia pasal 17 ayat 58 itu yang intinya teman-teman. Jadi yaitu terkutuklah yang tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan manusia, tidak mengharapkan Tuhan gitu. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan orang yang mengharapkan Tuhan gitu. Nah caranya bagaimana gitu? Ya akhirnya tadi saya runding kemarin saya runding dengan Pak Joshua. Ya sudah, karena fungsi saya adalah sebagai fungsi komisaris gitu. Ya akhirnya disimpulkan ya sudah, saya benar-benar harus tetap duduk di fungsi komisaris. Jadi saya tidak boleh duduk sebagai fungsi direktur atau fungsi manajer gitu. Itu komitmen menurut Pak Joshua seperti itu. Jadi saya duduk di fungsi komisaris. Waktu saya duduk di fungsi komisaris teman-teman, berarti saya punya peluang untuk bisa hidup tetap 100% mengandalkan Tuhan, 100% mengharapkan Tuhan gitu. Kenapa? Karena saya tidak masuk ke dalam fungsi direktur yang operasional atau fungsi manajer yang operasional itu. Saya tidak masuk ke dalam situ. Nah, adapun untuk masuk ke dalam fungsi direktur dan manajer, ya saya sepakat dengan Pak Joshua
coba sharing-sharing gitu. Yang kesimpulannya dari fungsi direktur dan manajer, saya mesti membentuk tim teman. Jadi akhirnya disimpulkan ya kalau sampai peluang usaha ini memang terrealisasi, ya saya mesti ngatur seperti itu. Saya pribadi tetap duduk di fungsi komisaris dan saya mesti bisa menggerakkan tim profesional saya dengan tim keluarga saya gabung menjadi satu untuk duduk di fungsi direktur bahkan sampai ke fungsi manajer operasionalnya teman. Nah ini kesimpulan hasil sharing kemarin dengan Pak Joshua itu seperti ini teman-teman. Jadi ini saya nggak ngerti apakah jadi kembali lagi apakah nanti wacana peluang usaha lama yang akan diperbarui ya atau mungkin wacana peluang usaha baru yang kedua yang cukup besar jumlah investasinya gitu dan wacana peluang usaha baru yang ketiga yang jumlah investasinya sudah di luar kekuatan saya gitu ya, apakah itu nanti terjadi nggak terjadi saya belum tahu teman-teman. Cuman yang jelas pagi ini gara-gara wacana yang belum berupa realisasi aja bisa membuat kita tertekan teman-teman. Nah ini yang saya bisa merasakan waktu itu Gideon pun gitu dalam cerita di kitab Hakim-Hakim pasal 6 tadi, yang Gideon juga saya rasa mengalami hal seperti saya gitu ya, belum duduk sebagai pimpinan yang ditunjuk Tuhan sebagai alat Tuhan untuk bisa menjadi pimpinan bangsa-bangsanya aja sudah tertekan gimana, udah stres. Itu satu. Kedua, apabila kita menghadapi hal sedemikian teman, ya balik lagi firman Tuhan ajarkan bagaimana kita minta tanda dari Tuhan gitu. Nah tanda yang dari Tuhan itu salah satunya itu tanda yang diminta oleh Gideon. Ada sih beberapa tokoh kitab suci yang juga minta tanda dari Tuhan gitu selain Gideon. Tapi yang kemarin dikupas itu cerita Gideon gitu. Gideon minta tanda seperti itu gitu. Yang lebih nyata buat Gideon ya caranya begitu. Ya bagaimana apabila bulu domba ini bisa tetap basah gitu, tetap basah di tempat kering, ya berarti memang itu tandanya yang dari Tuhan. Besoknya dicoba sekali lagi sama Gideon gitu. Apabila bulu domba ini bisa kering di semua tempat lainnya basah, itu berarti tanda dari Tuhan. Nah konfirmasi yang Gideon minta itu kan 2 kali teman-teman. Ya satu, istilahnya bulu domba itu pengennya tetap kering di tempat basah atau basah di tempat kering, atau sebaliknya ya kering di tempat basah gitu. Nah akhirnya Tuhan kasih tanda itu ke Gideon sehingga Gideon merasa langsung kuat teman-teman. Nah waktu Gideon, kalau saya nggak salah ingat gitu, waktu cerita Gideon itu punya sudah mendapat konfirmasi dari Tuhan seperti itu, akhirnya teman-teman waktu Gideon istilahnya mengatasi menjadi pimpin itu kan harus berperang, ada juga berperangnya gitu. Waktu berperang itu jadi aneh caranya teman-teman. Ya mestinya musuhnya ada sekian banyak, Tuhan malah menyuruh Gideon nggak usah, dikurangin lagi. Kalau nggak salah sampai akhirnya tentaranya Gideon itu tinggal 300 kalau nggak salah teman. Tinggal 300, nah musuhnya ribuan gitu, tapi menang gitu teman. Itu cara Tuhan itu ya kembali lagi tidak terbukti dengan mengandalkan pasukannya yang harus musuhnya beribu-ribu, berarti Gideon juga harus beribu-ribu gitu. Tidak seperti itu ya, Gideon lawan dengan hanya 300 orang aja, yang beribu-ribu bahkan puluhan ribu itu kalah teman. Nah itu bukti bahwa apabila Gideon hidup, apabila kita hidup, apabila keluarga saya dan teman-teman saya hidup dengan mengandalkan, mengharapkan Tuhan, ya kekuatannya itu sebenarnya nggak usah harus kekuatan seperti orang-orang dunia lakukan teman-teman. Kenapa? Karena ada kekuatan Tuhan yang menyertai kita, di mana kekuatan Tuhan itu adalah supranatural yang jauh di atas rasional dan naturalnya manusia gitu. Ya contoh yang jelasnya cerita Gideon tadi teman-teman, bahwa hanya dengan 300 orang Gideon berhasil perang menang gitu, yang mengatasi ribuan puluhan ribu orang gitu. Nah padahal kalau bicara pakai rasionya, ya harusnya Gideon juga punya tentara yang puluhan ribuan juga gitu. Sedangkan Gideon nggak punya itu. Jadi akhirnya Gideon dengan cara-cara Tuhan ya begitu. Akhirnya hanya dengan 300 orang aja bisa berhasil. Nah begitupun juga kalau saya pikir dengan wacana peluang usaha yang Tuhan bukakan buat saya gitu. Ya bukan hal yang mustahil. Ya ada 2 kemungkinan. Satu, apakah memang wacana ini hanya satu bentukan iman saja gitu, iman buat saya, atau bisa juga wacana ini memang Tuhan akan jadikan realita teman-teman.
Jadi itu kembali adanya di Tuhan lagi, cuman yang jelas dua-duanya jadi plus point. Ya kalau itu wacana hanya urusannya kaitan dengan meningkatkan iman, itu juga berguna secara rohani. Tapi kalau memang wacana ini, peluang usaha ini menjadi kenyataan, ya itu juga jadi bagus juga dan dapat rohani dan duniawi. Nah untuk duniawi ini yang kembali lagi akan menjadi berkat buat orang yang lebih banyak, teman, berkat untuk orang-orang di internalnya, di internal di yang apa peluang ini ada, bisa juga nanti terkait dengan eksternalnya gitu. Jadi ya kembali lagi bisa dua macam, teman, bisa wacana ini terjadi realitanya, atau bisa juga wacana ini hanya sebagai alat-alat cara Tuhan untuk mendongkrak iman saja, teman. Cuman yang jelas kalau tadi cerita Gideon itu kan di kitab sucinya jelas, teman, bahwa dia itu berhasil menang gitu, membawa bangsa-bangsanya itu menang dengan hanya 300 orang melawan tentara yang ribuan, puluhan ribu gitu. Nah ini sama, teman-teman. Jadi dengan cara Tuhan itu bisa saja kalau Tuhan menghendaki bahwa wacana peluang usaha 2 dan 3 itu memang itu jatah saya, ya Tuhan mudah sekali, teman-teman. Yang dianggap bahwa proses pendanaan itu bagaimana gitu, kurangnya banyak sekali. Buat Tuhan mudah sekali, teman-teman. Dengan pola-pola seperti yang tadi Tuhan terapkan di Gideon itu gitu, yang puluhan ribu itu dengan cerita hanya beberapa 300 orang tentara Gideon saja udah menang, teman-teman. Ya bisa aja kalau kita lihat matematisnya gitu ya. Kalau bicara misalnya anggaplah 30.000 gitu. Ya kalau 30.000 misalnya turun 10% kan tinggal 3.000, teman-teman. Kalau turun lagi 10% lagi berarti tinggal 300. Ya berarti dengan pola-pola kerja Tuhan itu secara matematisnya gitu, yang puluhan ribu itu bisa tinggal 1%, teman-teman. Yang dibutuhkan oleh Tuhan itu 1%. Maksudnya 30.000 dibutuhkan hanya 300 orang aja, itu 1%, teman-teman. Nah kalau kita bicara matematis dilarikan ke dana gitu, ke uang gitu, kebutuhan dana gitu, ya bisa, teman-teman. Yang bisa nilainya misalnya triliun itu, kalau 1%-nya triliun itu tinggal miliar, teman-teman. Tinggal 10 miliar kali. Nah kalau yang bicara puluhan miliar, kalau 1% dari puluhan miliar, mungkin 300-an juta gitu. Jadi ya cara Tuhan seperti itu, teman-teman. Kalau kita memang benar mengandalkan Tuhan, mengharap Tuhan, ya Tuhan akan dengan cara-cara yang supranatural, dengan cara-cara yang mujizat dan ajaib itu, teman-teman. Mudah-mudahan yang saya sharingkan hari ini teman-teman bisa nangkap, teman-teman. Jadi teman-teman jangan kaget kalau teman-teman sebagai pengusaha atau orang karir, iman pengusaha itu akan berkembang selaras dengan nominal peluang usaha yang Tuhan sediakan bagi pengusaha tersebut, teman-teman. Ya caranya seperti itu gitu. Meskipun kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, tidak mengharapkan Tuhan, kadang-kadang kita jadi stres sendiri, teman-teman. Wacananya belum tentu jadi realita usaha, tapi stresnya keburu stres dulu gitu. Nah ini mudah-mudahan pagi ini dengan ada sharing saya seperti ini, teman-teman bisa menjabarkannya lebih dalam. Seharusnya teman-teman juga mengalami seperti Gideon, yang ngalamin seperti saya gitu, meskipun dalam bentuk-bentuk yang serupa tapi tak sama, teman-teman. Oke, teman-teman, mudah-mudahan sharing pagi ini bisa ada gunanya. Nah apabila memang ada gunanya, tolong teman-teman sharekan lagi ke teman-teman, teman-temannya atau yang keluarga yang lain, sebagai bentuk memberitakan kebenaran firman Tuhan lewat menyebarkan kebenaran Tuhan melalui kesaksian macam begini, teman. Oke, teman-teman, see you, bye-bye.